Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selama 3 tahun menjabat sebagai Kadis Kominfo, beliau berhasil membawa Provinsi Kalimantan Timur ke dalam jajaran 10 provinsi paling informatif di seluruh Indonesia. Wah, keren ya. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut Pak Faisal. Oke, mari Pak. Oh iya. Boleh duduk? Boleh Pak, duduk Pak, silakan. Jadi Pak, apa kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi gimana tadi Pak perjalanannya ke Busam? Ya asik-asik aja. Nggak macet Pak? Macet biasalah. Samarinda kan Pak ya? Bukan. Kalau mau sepi ke Burong Tongkok sana. Ya namanya kota ya macet lah. Iya sih. Ya. Itu juga kadang pertanyaan kita. Kenapa orang Samarinda kalau ke Jakarta yang macetnya luar biasa diem aja? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, ada yang tahu nggak? Karena orang Samarinda asik lihat argo aja berapa bayarnya gitu. Lupa dia macet. Padahal di sana 3 kali macetnya dari Samarinda. Oke, baik Pak Faisal. Oke. Berhubungan dengan tema podcast kita yang membahas tentang melek teknologi dan informasi digital, Bapak pasti tahu nih tentang hakikat-hakikat dan artinya untuk menjadi seseorang yang melek dan aware akan informasi dan teknologi digital. Bapak kan Kepala Dinas Kominfo kan Pak ya? Nah, jadi baik Pak, tolong pencerahannya tentang hal tersebut. Saya kira udah cerah sih. Banyak lightingnya tuh. Ya kan? Saya yakin udah cerah. Pertanyaan saya pertama, sebelum saya cerita lebih jauh, siapa di sini yang masih pakai HP jadul 2G? HP yang kecil masih, sekarang kan udah 4G, 3G. Adakah yang masih pakai 2G? Nggak ada kak? Alhamdulillah. Kalau ada saya kasih punya saya. Udah nggak ada kan? Artinya secara digital basically-nya udah lumayan nih Samarinda dan Kalimantan Timur. Ya. Data terakhir 2021 dan 2022 indeks literasi digital Provinsi Kalimantan Timur itu kita peringkat 3 nasional. Nggak tepuk tangan kayaknya. Tepuk tangan dong. Peringkat 3 loh. 2 tahun berturut-turut. Buka aja beritanya. Kemudian 2023 awal Kementerian Kominfo mengeluarkan lagi yang disebut dengan indeks masyarakat digital. Tahu, Provinsi Kalimantan Timur peringkat 4 nasional. Artinya secara digital orang Kaltim udah bagus, ya kan? Ya nggak? Ya nggak operator? Moderator Pak. Dari data itu kan indeks yang bukan saya yang buat loh, itu pusat yang buat. Teman-teman di Jawa aja udah marah-marah itu. Oh kok bisa Kaltim dapat? Ya saya nggak minta. Ya kan? Saya nggak minta, saya nggak bayar. Tapi setidaknya itu adalah sebuah ukuran. Walaupun akses telekomunikasi kita masih belum merata. Saat ini masih ada 20-25% lah areal blank spot di Kalimantan Timur. Samarinda, Bontang, Balikpapan sebenarnya udah zero, udah nggak ada blank spot lah. Kalau ada blank spot aja itu pasti terlindung gedung, gunung ya, dikit-dikit lah. Atau kata anak-anak kalau ada blank spot di Samarinda itu DL katanya. Apa DL saya bilang? Derita lu Pak katanya. Rasanya udah nggak ada. Ya.
Yang ada adalah masih ada di 7 kabupaten karena memang aksesnya susah. Ya. Luas Kalimantan Timur itu sama atau kurang sedikit satu Pulau Jawa. Buka data deh. Bahkan Kaltim ketika belum berpisah dengan Kalimantan Utara itu luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. Bayangin. Pasti kita kesulitan ingin membangun provinsi Kaltim yang luas yang begini dengan masyarakat yang sensus 2023 terakhir hanya sekitar 3,8 juta. Luasnya arealnya luas, penduduknya cuma 3,8 juta. Secara bisnis tidak menarik. Secara bisnis telekomunikasi tidak menarik. Makanya kalau ada provider, kita suruh pasang di daerah Mahulu, Kubar itu pikir-pikir dia. Karena secara bisnis tidak terlalu menguntungkan. Makanya dibutuhkan semangat merah putih untuk masyarakat. Jadi kalau kita atau adik-adik jalan, ada tiang-tiang Telkom tuh pasti ada merah putih. Nah itu semangat merah putih aja itu. Biayanya nggak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Tapi kalau swasta, provider swasta, saya nggak sebut nama, pasti tahu semua. Kalau dia bangun telekomunikasi di satu menara, belum tahu ya. Kalau kita pakai HP, sinyal yang dipantulkan, yang kita tangkap itu dia melalui satu menara, ya kan? Ya. Menara itu tinggi, kalau di Kalimantan Timur rata-rata 80 sampai 100 meter. Baru bagus tuh. Kemudian di atasnya dikasih BTS, kemudian dia memancarkan. Jadilah coverage. Tahu coverage ya? Range rata-rata, daya jangkau dia. Nah, kalau udah habis radiusnya lewat, pasang lagi nih satu menara, nyambung lagi coverage. Nyambung begitu. Nah, bayangin dari Samarinda sampai ke Mahulu sana, harus berapa tower kita kan? Udah sampai sana, udah sampai desa paling ujung, investasinya udah banyak. Masyarakatnya cuma 100, cuma 20, ya kan? Kalau provider swasta pasti mikir. Nah, itu kenapa kita agak lambat akses. Agak lambat kita paksa mereka untuk masuk, butuh semangat merah putih. Ya. Nah, itu akses ya telekomunikasi. Tapi hebatnya Kaltim, walaupun akses itu masih sulit, tetapi semangat digitalisasinya sudah tinggi. Nah, itu diukur dari indeks yang dibuat dari hasil survei tadi. Saya pernah ditanya sama kawan-kawan di Jawa, kok bisa sih blank spot banyak penduduknya nggak begitu banyak, kok bisa masuk peringkat 3, kok bisa masuk masyarakatnya udah bisa dikatakan digital. Jadi saya bilang di Kaltim, walaupun dia dari Mahulu atau dari Kubar yang masih banyak blank spot, yang nggak punya akses telekomunikasi, tapi kalau ditanya punya Facebook kah, punya IG kah, apa emailnya apa, dia bisa jawab. Dan dia punya HP, walaupun hidupnya kalau sudah pas milir ke Samarinda, ke Tenggarong baru difungsikan. Tapi dia punya dan mengerti. Beda dengan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, petani-petani itu aksesnya bagus. Coba tanya, punya IG nggak? Kalau ditanya ada email nggak? Oh, ketinggalan di rumah, paling jawabannya begitu. Ya, artinya literasi digital kita sudah cukup bagus, kemudian masyarakat digital kita sudah cukup bagus. Nah, ketika semuanya udah masuk di digital, kemudian Provinsi Kalimantan Timur ini bagian dari Indonesia, 38 provinsi kita salah satunya. Kita ini di tahun-tahun ini dan 5-10 tahun ke depan ketemu yang disebut dengan bonus demografi. Saat ini masyarakat
Indonesia lebih banyak anak mudanya. Saya nggak tahu batasan anak muda ini, saya masih muda nggak ya? Hah? Muda. Waduh, tua udah, cucu saya udah 2. Cucu saya udah 2, saya udah tua lah. Anak saya terakhir aja udah dokter, udah kerja lagi. Ya, jangan tipu dengan penampilan. Nah, kita ini udah bonus demografi. Penduduk kita udah banyak generasi muda, termasuk di Provinsi Kaltim. Dan itu juga membantu indeks literasi kita bagus, indeks masyarakat digital kita bagus. Karena banyak anak muda, semangat digitalnya kan udah mulai kuat. Ya nggak? Udah kuat, udah bagus, dan itu menolong Kaltim bisa masuk di peringkat yang bagus. Itu yang pertama. Kemudian tadi disebutin juga di prolog awal, ini kepisah ya, ini tadi soal digitalisasi. Yang kedua, itu tadi disebutin bahwa kita masuk peringkat 10 besar yang terbuka informasinya. Ya emang 3 tahun terakhir kita masuk kategori informatif. 3 tahun terakhir kita ke Provinsi Kalimantan Timur masuk kategori informatif. Artinya hampir semua badan publik di Kaltim sudah terbuka. Terbukanya macam-macam. Ada yang terbuka melalui media online, ada yang melalui media lain. Tapi rata-rata sekarang sudah arahnya ke digital. Dan ini 3 tahun kita nikmatin. Bukan saya juga yang menilai, bukan saya juga yang minta, bukan juga gubernur yang maksa, tapi memang itulah hasil penilaian. Banyak juga kawan-kawan di Kaltim yang pesimis dengan itu. Tapi kalau saya sih cuek aja. Yang nilai bukan kita, harusnya disyukurin. Kalau perlu kita naik lagi. Ya. Nah, indeks keterbukaan informasi publik ini juga berhubung dengan indeks literasi digital tadi. Ya, karena masyarakat kita banyak yang melek dengan digital, literasi digital kita bagus, kemudian informasi terbuka kita sampaikan melalui digital, jadi ditangkap semua mereka. Akhirnya mereka jadi wajar. Bahkan 2022 kemarin, indeks kebebasan pers, jadi wartawan tuh ada namanya indeks kebebasan pers. Kita peringkat 1 nasional. Ayo kita beli pas. Disumpah ini beneran. 2 tahun berturut-turut kita peringkat 3 nasional. Kemudian 2022 kita peringkat 1 nasional. Ini Busam udah terbuka dia. Masyarakat sudah melek dengan informatif. Busam bebas memanggil apa saja. Pemerintah nggak intervensi. Saya nggak pernah maksa-maksa berita. Akhirnya kan jadi bagus. 2 tahun peringkat 3 dan terakhir peringkat 1. Peringkat 3 terakhir itu saya, kebetulan Pak Gubernur nggak bisa hadir, diwakilkan ke saya. Lumayan, saya terima piala, sampingan sama Pak Ridwan Kamil, sama satunya Bangka Belitung kalau nggak salah. Peringkat 1, peringkat 2-nya ganti-ganti, Kaltim konsisten di peringkat 3. Dan akhirnya 2022 kita berhasil peringkat 1 nasional. Nah, ini ada hubungannya juga akhirnya dengan indeks demokrasi Indonesia. Kaltim peringkat 3 nasional. Tahun lalu peringkat 5 nasional. Selalu 2, 3, 5 tahun terakhir. Jadi kita di Kaltim dalam kondisi baik-baik saja. Ya terserahlah orang bilang apa. Kalau saya mah cuek aja. Ya kan? Yang penting real di Kaltim aman-aman saja, real di Kaltim tenang-tenang saja, tidak ada kondusif, real di Kaltim investasi bagus saja, ya kan? Ya. Kemarin kita sudah buka pabrik semen di Kutai Timur, 8.000 ton setahun, itu pabrik semen terbesar di Indonesia. 2 lagi kita buka pabrik smelter di Karyangau dan satunya di mana lupa saya. Ada 2 kita buka lagi. Investasi dari luar.
Kaltim dalam kondisi baik-baik saja kok, ya. Jadi nggak usah terlalu terpengaruh. Dan itu pengaruhnya karena masyarakatnya memang sudah digital. Adik-adik udah paham sekali dengan digital dan bahkan lebih pintar dari saya soal digital. Ya, coba. Ada lagi nggak? Bingung moderatornya ini. Sudah selesai jadi Pak. Oh iya. Baik, terima kasih banyak Pak Faisal atas penyampaian materinya yang sungguh luar biasa dan informatif. Mari beri aplaus untuk Pak Faisal. Oke, baik Pak, mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab atau questions and answers. Untuk para panelis yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangannya. Oke, Raka. Tes. Selamat malam Pak. Malam. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya ingin bertanya, pada tahun 2022 lalu, tepatnya pada bulan Agustus, terjadi kebocoran data seperti data KPU dan data Menteri Kominfo Johnny G. Plate oleh oknum peretas yang bernama Biorka. Apa yang Dinas Kominfo lakukan sebagai pemegang otoritas di bidang teknologi dan informasi untuk mengatasi sekaligus mengantisipasi hal ini terjadi lagi di masa yang akan datang? Terima kasih Pak. Kasih Biorka. Keren juga namanya ya. Iya Pak. Biorka ini orang apa sih ya? Oh, di Kaltim ini ada juga kota yang tidak pernah tidur seperti Singapura. Namanya Kota Barni. Kotanya bangun. Di sana ada juga namanya Biorka. Nah, dipersilakan Pak. Gini, jujur pendapat pribadi dulu nih ya. Jujur secara pribadi, satu sisi saya menganggap Biorka ini pahlawan. Satu sisi loh ya. Pribadi ya, jangan salahkan pemerintah nih pribadi. Walaupun namanya maling, ya tetap maling juga, ya harus dihukum. Ya. Tapi satu hal yang akan jadi pelajaran bagi kita bahwa gara-gara Biorka kita semua berhati-hati. Kita semua maksimal memberikan anggaran dan perhatian awareness terhadap keamanan informasi. Gara-gara Biorka akhirnya undang-undang perlindungan data pribadi disahkan setelah 10 tahunan nggak disahkan. Ya nggak? Saya saja pertama kali saya duduk di Kominfo tahun 2020 akhir. 2021 saya mulai 2020 akhir. Bukan saya yang menyusun anggaran karena udah di akhir. Itu anggaran untuk keamanan informasi itu hanya dikasih 20 juta untuk keamanan informasi Provinsi Kaltim. Gila nggak? 2021 ngomel-ngomel saya naikin 200 juta. 2022 saya naikin 202 miliar. 2023 gara-gara Biorka saya naikin lagi sampai 20 miliar. Tapi ampun-ampun mereka nggak bisa ngabisin. Ya nggak? Dan itu hampir seluruh Indonesia akhirnya jadi peduli dengan keamanan informasi. Dia satu sisi pahlawan, kalau nggak diingatin ya begitu. Satu sisi ya maling ya harus dihukum. Ya. Yang kedua, hacker atau apapun namanya itu adalah orang pintar. Setuju nggak? Kalau nggak pinter nggak bisa dia nge-hack. Ya, kalau saya pribadi dia orang pinter. Orang pinter tidak semua alasannya ingin jadi maling. Mungkin dia ingin menguji kemampuan dia. Gue pinter nih. Kayak apa caranya yang masuk CIA ini? Begitu masuk ya udah ngetes aja. Yang kedua, mungkin karena saingannya. Ini sama-sama dari HI, begitu 10 tahun yang akan datang, yang satu jadi humas Pertamina, yang satu jadi humas RT. Iri kan, itu dulu paling bodoh sekolah kalau nasibnya bagus. Ngehack lah.
gua ganggu Pertamina-nya, misalnya. Tapi nggak ada di sini deh. Ya kan ada orang yang emang iri dengki saja. Dia bukan maling, karena dia orang pintar. Atau yang ketiga, emang paling beneran. Ya. Jadi saya nggak yakin sih data Indonesia habis sampai jutaan begitu. Jangan-jangan hanya bola berita saja. Nggak yakin sih. Kalau saya sumpah nggak yakin. Buktinya kita baik-baik aja. Katanya data KTP, data BPJS kita habis dijualkan di media online. Buktinya baik-baik aja data kita. Ya nggak? Iya, Pak. Ya jangan kepengaruh lah. Biasa saja. Nanti jangan-jangan hoax saja, gangguan-gangguan saja, biar akhirnya pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, swasta-swasta ketakutan, akhirnya beli antivirus punya dia, beli malware anti dia, beli jangan-jangan. Iya, makanya santai aja, kita nggak terlalu banyak juga dampaknya. Cuek saja. Kecuali misalnya, wah Pak Faisal nikah sama Luna Maya, wah saya mah seneng aja ya. Biar dihoakin begitu, saya mah seneng aja. Cuma masalahnya bukan itu, saya berani, istri saya lebih berani lagi, itu masalahnya. Oke, Pak. Mas ya? Itu secara pribadi, tapi secara umum, ya memang kita harus berhati-hati. Ya. Otoritas keamanan atau pusat data di Indonesia dipegang oleh kementerian. Pemerintah daerah nggak pegang. Ya, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten nggak pegang. Itu otoritas dari pusat. Tapi sampai sekarang juga kita ceritanya doang masih pusat data nasional. Sampai sekarang nggak ada juga tuh. Ya nggak ada juga. Omong doang aja. Ya saya juga bercerita begitu di pusat loh. Jangan dikira saya takut ya. Di pusat juga saya ngomong begitu. Semua mau diambil pusat. Menara-menara diambil oleh pusat. Semuanya diambil oleh pusat. Akhirnya ketangkep juga. Ya nggak? Ya makanya jangan serakah lah jadi orang. Dibagi-bagi saja. Namanya Indonesia negara otonomi kan harusnya dibagi-bagi saja. Ya kan? Ya, ya paham ya. Oke, kita hati-hati, tapi memang tingkat kepedulian kita terhadap keamanan informasi dan keamanan cyber itu rendah. Emang rendah. Gara-gara biar kalah kita semua jadi sekarang semuanya menguatkan diri. Ya karena emang harusnya begitu sih. Kita juga taruh helm sembarangan. Begitu helmnya hilang baru panik. Ya nggak? Taruh sepatu sembarangan di muka rumah. Begitu hilang baru, hati-hati, masukin ya ke dalam. Biasanya kan setelah kejadian. Ya, jadi kita nggak usah besar-besarkan itu. Data apa juga yang hilang sih kita nggak tahu. Buktinya kita baik-baik saja. Ya. Oke, baik Pak. Panelis sudah puas dengan jawabannya? Puas banget. Oke. Alhamdulillah. Sekarang dari panelis selanjutnya yang ingin bertanya. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Ziad. Pertanyaan saya, perkembangan teknologi sangat pesat sekali Pak, seperti perkembangan AI, media informasi, dan lain-lainnya. Kami di kelas itu diajarkan bahwa ilmu itu seharusnya membawa kita kepada kebenaran Pak, dan kebenaran memberikan kita etika dan kebijaksanaan atau wisdom. Pertanyaan saya, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih cara kita menyikapi perkembangan teknologi dengan baik, sekaligus menjadi pengguna teknologi yang wise atau bijaksana? Terima kasih Pak. Menurut saya, ya, pertanyaannya kan menurut saya. Iya Pak, dipersilahkan. Oh, Monggo. Kalau menurut saya, ya jangan ketinggalan teknologi. Ikutin saja, nggak usah takut. Kita harus terus beradaptasi dengan teknologi informasi. Ketinggalan kita nanti, ya. Ikuti saja terus. Tetapi kita memang harus bijaksana menyikapi itu.
pemerintah Indonesia udah mendefinisikan yang kita sebut dengan literasi digital itu ada 4 pilar. Pertama, itu yang disebut dengan skill digital. Berarti kita harus belajar terus, skillnya harus ditambah terus. Kalau ada di sini yang merasa pinter udah digital, bodoh banget. Nggak ada habisnya itu dunia. Terus perdalam digital, ya. Jadi jangan antipati dengan perkembangan digital. Bahkan ada yang bilang, wah nanti ada AI apa AI? AI. Ya nanya aja. Nanti deh kita nggak ada pekerjaan lagi Pak. Ya nggak? Kok takut gitu loh? Ya nggak ada masalah. Wong kita manusia juga kalau membuat kerja di pabrik nggak bisa seproduktif mesin kok. Ya jangan mau kerja jadi tenaga kasarnya. Belajarlah sisi lain. Pasti banyak peluang baru yang timbul. Indonesia saat ini yang lagi rame, kalau AI belum lah. Masih mungkin 4, 5, 6 tahun atau bahkan 10 tahun lagi lah baru ribut-ribut lah. Yang sudah sekarang di depan mata kan, bukan di depan mata, yang udah kita launching adalah ASO, Analog Switch Off. Dengar nggak? Aduh, Analog Switch Off itu semua televisi sudah harus digital. Di off yang manual. Sekarang kalau adik-adik beli anten digital, tancepin di atas rumah, udah ada 20-30 channel. Betul nggak? Nah, itu udah digital. Di Kota Balikpapan udah, di Tenggarong udah. Nah, itu udah digital. Kalau dulu penyiarannya manual. Nah, itu udah ribut tuh. Teman-teman yang mau beralih baik tidak punya modal maupun harus berubah mindset karyawan. Sekarang nggak ada lagi tuh kamera yang gede-gede. Udah sekarang kecil-kecil. Nggak ada lagi studio gede-gede. Udah kecil-kecil. Berarti akan sudah banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya gara-gara analog switch off di dunia penyiaran. Tetapi gara-gara itu akhirnya banyak juga peluang baru. Akhirnya production house banyak timbul. Pekerjaan orang butuh desain grafis, orang butuh desain video, orang butuh banyak kameraman, orang butuh. Akhirnya peluang baru timbul. Jadi jangan hanya di situ hilang terus antipati dengan digital. Ya, itu pertama skill digital, kedua security digital. Jadi kalau nanti udah zamannya udah digital semua, udah tinggi, berarti kita harus hati-hati dengan yang tadi itu biorka. Berarti harus menguasai dan paham dengan security digital. Yang ketiga, etis digital. Harus punya etika juga. Dunia nyata dan dunia maya itu pada dasarnya sama. Ada orang baik, ada orang jahat. Di dunia maya juga begitu, ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang jujur, ada yang nggak jujur. Di sini juga sama, ada yang jujur, ada yang nggak jujur. Ya, jadi tetap harus ada etika digital. Bahkan kawan-kawan saya sekarang di Jakarta dan beberapa kota besar, kalau menerima pegawai itu bukan cuma cari nomor handphone dan email. Dia pasti tanya IG, dia tanya Facebook, dia tanya Twitter, mana yang ada isi. Begitu diisi, di tracking tuh. Di tracking dicari. Begitu ketahuan IG-nya nyumpahin teman saja, nggak bakalan diterima deh. Biar dia lemot IG. Itu etika. Iya. Jejak digital nggak akan hilang, makanya hati-hati. Yang suka lihat ini, lihat itu, lihat ono, apalagi yang sedang main judi online, waduh. Ada nggak yang masih suka judi online? Ada kali ya, dikit-dikit ya. Itu nggak bakal diterima. Nah, itu etik, dan terakhir budaya digital atau culture digital. Jadi 4 pilar ini selalu dibuat. Nah, untuk kita bijaksana, pahamilah 4 ini, jangan setengah-setengah. Jangan ilmunya doang.
Tapi ada etikanya, ada keamanannya, ada budaya. Dan materi itu. Oke Pak, Ya, sudah intinya puas? bijaksanalah berinternet. Oh ya, siapa? Sudah puas dengan? Oke. Ini puasnya dipaksa kali ini. Oh, puasa. Yang bener dong puasnya. Karena saya tidak bisa memuaskan semua orang. Insya Allah bisa semua Pak. Amin. Oke. Oke, lanjut ke panelis selanjutnya. Silakan Adinda. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Dina Fani Arifin. Saya ingin bertanya, di dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, kami mempelajari proses pembentukan ilmu, yang mana tersusun dari data yang terkumpul menjadi informasi, lalu menjadi pengetahuan dan tersusun secara sistematis menjadi ilmu yang bertujuan untuk mencari kebenaran. Saat ini, generasi muda Indonesia banyak yang mendapatkan ilmu atau mencari ilmu itu dari teknologi atau sosial media. Apakah menurut Bapak hal tersebut pantas disebut sebagai ilmu? Kalau saya sih, kalau ditanya pribadi, ya pantas-pantas saja. Itu untuk mempermudah kita kok. Ada teman saya belajar ngaji di digital. Ada teman saya belajar fotografi makro via WA. Ada teman saya belajar online kuliah di Singapura online saja. Dia gunakan digital itu. Ya nggak? Yang penting di digital itu adalah biasakan cek and recheck ketika dapat data di digital. Bukan cek loh, tapi check and recheck. And cross check lah, apakah data itu benar atau tidak, ya kan? Karena kadang-kadang semua orang itu yang musuh kita nih sekarang. Semua orang bisa menjadi penyebar informasi. Itulah yang disebut dengan citizen journalism. Ya, semua orang bisa menulis berita apa saja tanpa sensor, tanpa. Satu sisi bagus, kita bisa dapat. Coba kalau tiba-tiba ada asap hitam di Samarinda, wah kebakaran nih. Yang kita buka RRI kah, TVRI kah, RCTI kah? Enggak, pasti buka medsos. Ya enggak? Ada juga yang bisa dipercaya dari itu karena faktor kecepatan dan sebagainya. Tapi ada juga yang nggak bisa dipercaya di ranah abu-abu yang kita harus cek and recheck. Ya, itu saja sih. Kalau selebihnya, saya sarankan malah ya gunakanlah digital untuk belajar. Ya kan? Iya. Kok moderatornya bengong? Memahami ya? Memahami Pak, mencerna dulu. Mencerna ya? Iya. Antara bengong atau mencerna? Insya Allah mencerna. Enggak, ada dikat kok nanti. Iya. Ya, nggak ada masalah untuk mencari pengetahuan di digital. Dan itu memang harus kita lakukan. Iya, harus kita lakukan. Itulah salah satu manfaat besar dari digitalisasi. Ya. Jangan kita antipati, tapi kita jangan mempercayai penuh terhadap itu. Biasakan cek and recheck. Ketika kita cek, oh ini benar. Ketika kita cek, kita benar. Ketika adik-adik belum sampai pengetahuannya, tanya sama bu dosen. Ketika benar kan, kalau saya jadi dosennya, dia mahasiswa saya udah bertanya dan dia sudah paham kan lebih bagus daripada capek-capek saya harus jelasin. Ada ibu-ibu yang belajar memasak dengan membuka YouTube. Ya nggak? Apalagi sekarang justru di pedesaan, karena banyak petani milenial, ketika saya ke daerah, para penyuluh itu sudah kesulitan ya
kesulitan memberikan pemahaman kepada para petani milenial. Karena petani milenial lebih suka buka YouTube. YouTube-nya YouTube orang-orang yang memang orang-orang hebat. Jangan YouTube orang nggak dikenal. Dia menjelaskan bagaimana pupuk, bagaimana peternak, bagaimana perikanan. Jadi penyuluh itu hanya untuk membimbing saja, nggak perlu lagi duluan. Jadi Oke Pak, jadi dari kata Bapak yang saya simpulkan mungkin kalau misalnya kita mencari ilmu di internet, di media, dan kita mencarinya di tempat yang benar, ya intinya kita mencari yang benar gitulah, nggak sembarangan kita cek dulu, ini benar, ini kita pelajari, itu akan membawa kita ke ilmu. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Adinda sudah yang puas? nanya sini, yang terima kasih di sini. Nggak guyot aja. Ya Pak. Silahkan dilanjutkan dengan panelis selanjutnya. Ya. Selamat malam Pak. Malam. Perkenalkan, nama saya Viva Zahra. Di matkul filsafat, kami belajar tentang 6 steps of thinking. Salah satunya adalah mitologi thinking, yang berarti pemikiran yang gampang percaya dengan sesuatu tanpa mencoba mencari kebenarannya. Pertanyaan saya, apakah ada cara agar tradisi lama dan teknologi bisa hidup berdampingan agar warga-warga yang masih stuck di pemikiran itu dapat menerimanya lebih baik? Terima kasih Pak. Susahnya pertanyaannya ini. Ayo, silakan jawab Pak. Filsafat lagi. Ini mata kuliah filsafat. Oh, Silakan Pak, monggo jawab. iya, mata kuliah filsafat judulnya digital. Memang ya agak sulit dia hidup berdampingan memang. Ya, karena kalau satu sisi masyarakat pedesaan atau masyarakat yang tidak digital, dia cenderung menerima informasi kan dari stakeholder ya, atau dari pemuka, atau dari opinion leader. Ya. Kalau opinion leader itu lebih kuat dia menyampaikan informasi daripada digital. Tapi kalau orang digital biasanya dia hanya menangkap informasi pertama dari digital. Ya. Tapi itu ketika akses telekomunikasi masih sulit atau di pedesaan. Tapi ketika akses informasinya bagus, dia pasti ambil dari digital kok. Coba ketika televisi sudah masuk atau radio sudah masuk. PSSI U berapa itu ya Kak? U24 atau Asian Games kah misalnya? Berapa dapat medali Indonesia saat ini Asian Games? Ketika digital dapat, pasti dia dapat informasi lebih cepat dan dia lebih mempercayai digital. Ya, tapi ketika dia nggak punya radio, nggak punya televisi, pasti dia mengambil informasi dari opini leader, dari pemuka di masyarakat, dan dia bercerita. Entah itu benar, entah itu salah. Konfirmasinya kan sulit nih. Ya udahlah. Bahkan hasil survei terakhir, hoax itu akan semakin menyebar di Indonesia, ternyata lebih banyak melalui WA grup keluarga. Iya, kenapa? Karena ketika WA grup keluarga kita mudah sekali mempercayainya. Oh ini Kai yang kirim, oh ini Om dokter, ini nggak mungkin bohong. Padahal si Om dapatnya dari anak SMP aja. Tetapi kan kita masih bisa meng-cross check informasi itu. Dan kita memang karakter orang Timur rata-rata percaya dengan kekerabatan itu. Ya, sehingga opini leader siapa yang ada di sekitar situ, ketokohan itulah yang diterima dia. Jadi percayai dia. Nah, dengan digital memang sulit nih berdampingan dia hidup. Tapi kalau sekarang udah digital di mana-mana, ya udahlah lebih percaya ke digital karena kita meng-cross check-nya juga lebih mudah, bisa dapat lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien ya Pak.
Atau juga benar apa enggak sih? Ya, tapi kalau dia dipaksa hidup berdampingan ya memang sulit. Ya. Bahkan ada beberapa opini leader yang memang ingin memanfaatkan ketidaktahuan digital. Dia nggak mau kehilangan bahwa nih gue aja deh yang dipercaya. Baik untuk penyebaran hoax, baik untuk keuntungan pribadi, baik untungan apa, dia mau dia saja. Jadi emang sulit dia hidup nih berdampingan. Tapi menurut saya udahlah, ini digital lah. Dia kan percaya digital aja, cuma hati-hati. Ya jangan langsung percaya. Lihat foto, wah taunya 360. Begitu ketemu nyesel, ya kan? Ya, tetap digital lah. Oke, sudah puas dengan jawabannya? Ya. Oke, dilanjutkan oleh panelis selanjutnya. Silakan, Mbak. Selamat malam Bapak. Nama saya Nabila Mulyasa Putri. Jadi selama belajar mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan, kami mempelajari yang namanya kausalitas nih Pak. Kausalitas sendiri berarti hubungan sebab akibat. Selama ini kan para pengguna teknologi seolah-olah dituntut untuk bisa cakap dalam penguasaan teknologi. Bagaimana pandangan Bapak tentang kausalitas antara teknologi dan penggunanya ini Pak? Terima kasih. Nggak ngerti saya pertanyaannya. Sebab akibat apa maksudnya? Ya coba. Ada masalah apa antara teknologi dengan pengguna? Kan pertanyaan itu. Ada masalah apa? Kan selama ini dituntut untuk bisa cakap dalam penguasaan teknologi. Betul. Nah, jadi saya ingin Bapak menjelaskan pandangan Bapak nih, sebab akibat antara teknologi dan penggunaannya ini, Pak. Ya, dalam segi baik dan Ya, buruk. makanya tadi saya sebut di literasi digital ada 4 pilar. Ketika digitalisasi masuk, apalagi nggak usah lah, kita nggak usah cerita jauh ya. Saya kasih contoh IKN aja. Ini lagi rame nih IKN. Akses telekomunikasi gila-gilaan. Walaupun kata orang dulu di IKN itu tempat buang jin, anak jin. Iya Kak? Tapi coba datang sekarang di sana. Jangankan 3G, di sana udah 5G. Udah 5G di tengah hutan sana. Ya kan? Akses telekomunikasinya udah dipercepat. Akses teknologinya dipercepat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau masyarakat di PPU dengan akses telekomunikasi itu tidak memanfaatkan dengan baik, hanya senang dan gembira dengan akses yang cepat, akhirnya hanya main Mobile Legend, hanya main game, ya kata apa nih? Ya Kak? Ya Kak deh? Dia harus mari sama-sama kita bantu masyarakat di sekitar PPU untuk memahami digitalnya lebih baik. Supaya dia bisa memanfaatkan akses yang mudah dan cepat ini untuk hal-hal yang baik juga. Jadi dia harus menguasai digitalnya. Kalau enggak, dia diperbudak digital. Hanya untuk main akses pornografi. Ada nggak yang suka buka situs-situs pornografi? Astagfirullah. Ketika akses lelet, astagfirullah, begitu bagus, alhamdulillah. Ya ada nggak? Ya jangan ya. Tapi kan saya bicara real ini, bahwa di internet tuh apa sih yang bisa dilarang? Nggak ada yang bisa dilarang. Tinggal adik aja bisa memanfaatkannya untuk hal yang baik atau untuk yang buruk. Kalau untuk main game saja gara-gara akses bagus, mau jadi apa itu masyarakat di PPU nanti? Sehingga kesimpulan akhirnya percepatan teknologi informasi atau percepatan transformasi digital harus diimbangi dengan percepatan literasi digital. Kesimpulannya itu.
Ya nggak? Betul nggak? Oh ya. Betul sekali Pak. Tapi tadi pada ketawa saya cerita soal judi online sama pornografi ya. Ini saya mau tambahin. Ini hasil survei tahun 2023. Kalau Indonesia saya suka buka APJII, Survei Digital Indonesia oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2023 keluar. Kalau dunia saya suka buka Hotsuite, buka saja hasil survei Hotsuite tentang Indonesia digital. Di sini dari 220 juta penduduk Indonesia itu tingkat penetrasi internetnya 78% atau 215 juta penduduk Indonesia akses internet dari 275 juta. Berarti sekitar 78% penduduk Indonesia mengakses internet. Tapi yang saya sedih, 5,5%-an masih suka mengakses judi online. 9,9%, hampir 10%, berarti kalau 215, 21 juta penduduk Indonesia masih suka akses pornografi. Sedih nggak? Sedih banget Pak. Nah, itu survei loh. Ya nanti buka tuh, kalau mau nanti saya kasih. Boleh. Oke, baik Pak. Hasil data perilaku digital orang Indonesia. Bahkan orang Indonesia berdasarkan survei luar negeri dan survei Indonesia itu rata-rata 3 jam 18 menit main medsos setiap hari. Percaya nggak? Oh lebih kali. Coba suruh sholat 5 menit aja nggak nyampe, cek selesai. Susahnya setengah mati. Oke, baik. Banyak data lagi ya. Intinya percepatan transformasi digital harus kita imbangi dengan percepatan literasi digital supaya kita jangan diperbudak digital atau dimanfaatkan digital, akhirnya akses mudah digital itu sia-sia. Oke? Oke, baik Mbak. Atas jawabannya yang sangat informatif, sekarang dilanjutkan ke panelis terakhir. Selamat malam Bapak, nama saya Nawa. Saya ingin bertanya, saat saya belajar mata kuliah filsafat, dijelaskan bahwa pemikiran manusia itu terbatas karena segala sesuatu yang ada di dalam ruang dan waktu itu terbatas, Bapak. Sedangkan teknologi itu ada karena adanya pemikiran manusia. Akan tetapi, pemikiran manusia juga bisa terus berpotensi tidak terbatas karena terus berkembang. Menurut Bapak, sejauh mana teknologi bisa berkembang di masa yang akan datang? Terima kasih. Wah, kalau berkembang nggak terukur, bahkan tak terduga. Coba 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, nggak tahu kita ada IG, ada Facebook. Iya, betul. Ya nggak? Sekarang ketergantungan. Indonesia termasuk 9 negara tahun 2021 berdasarkan Info Komputer, majalah Info Komputer. 2021 Indonesia termasuk 9 negara yang kecanduan media sosial. Itu cerita candu-candu itu ya. 5 tahunan yang lalu sebelum ada COVID, kita nggak duga itu betapa ketika COVID itu kita bisa belajar online, kita bisa Zoom. Dulu waktu saya masih sekolah SMA, nelpon aja pakai nomor begini, 524 pakai kabel. Nggak duga kepala kita bahwa sekarang kita bisa main pakai HP. 20 tahun yang lalu saya kerja di Puskesmas pakai HP Nokia 51110 itu yang gede, sebelumnya enggak deh. Dulu handphone pisang namanya, gede, kayak pisang gitu.
Nelpon kita hanya bisa SMS. Nggak duga kita sekarang bisa telepon-teleponan. Ya nggak? Nggak duga kita bisa video call. Dulu Zoom keluar, nggak duga kita bisa 10. Sekarang Zoom bisa sampai 1000. Nggak duga kita video call di WhatsApp, di WhatsApp kita bisa lebih dari 10 orang. Nggak duga. Nggak akan terbatas. Perkembangan teknologi tidak akan terbatas. Ya. Oke, manusia punya terbatas. Justru dengan teknologi, dia menembus ruang waktu, dia menembus batas. Percaya nggak? Saya Satu contoh sederhana. Saya dulu penggemar, bukan dulu sampai sekarang, saya penggemar gado-gado. Ada yang suka juga? Kalau lagi mahasiswa saya gado-gado itu kalau bulan tua aja. Kalau bulan muda nggak mau. Lagi banyak duit ya kan. Paling saya beli gado-gado antara kantor saya sampai rumah saya di Sempaja hanya di jalan yang saya lewatin. Saya hafal tuh Dr. Stomo ada satu, di M.I. Amin ada satu, dekat Sempaja itu ada satu, ada kesukaan saya satu. Hanya itu saja. Ketika keluar GoFood, ketika keluar digital, saya cek mana gado-gado paling enak di Samarinda, paling sering dibeli orang. Oh keluar tuh gado-gado Sarmila di Jalan M Said. Ikutlah saya klik beli. Harganya 15.000, ongkos kirim 20.000. begitulah ojek. Bukan soal itu yang saya ingin sampaikan. Nggak kepikir di kepala saya, rumah saya di Sempaja, beli gado-gado di M Said jauhnya. Coba kalau nggak ada digital, mana mau? Dia udah menembus ruang dan waktu. Ya. Ada orang Samarinda jualan yang beli orang Eropa, orang Amerika, kepikir nggak? Enggak. Sekarang loh, udah biasa aja kali. Dulu kita mau beli di Balikpapan aja, jauhnya. Sekarang loh, sudah menembus ruang dan waktu. Ya, jadi perkembangan digital memang bergantung dengan manusia yang mengolah, tapi perkembangan otak manusia juga luar biasa dan perkembangan teknologi juga luar biasa. Menurut saya sih perkembangannya tak terbatas dan tak terduga. Betul sekali, Bang. Ya nggak? Betul. Oh, betul. Sekali-sekali salah juga nggak apa-apa. Namanya diskusi. Ya, Ya, Pak. habis Jadi- panelisnya ini. Ya. Sudah puas banget. Atau coba yang baju ini kan bukan mahasiswa nih, nggak pakai baju kuning nih, yang baju Waduh. yang pakai jaket kuning kan sana. Oke. Silahkan. Oh yes. Yes. Kayak dapat lotre aja. Jangan dong. Nggak apa-apa. Jadi, perkenalkan nama saya Maharani, Pak. Dari tadi kita udah bahas tentang bagian-bagiannya gitu ya, teknologi. Jadi, saya ada nangkap tadi di awal, Bapak ada bilang kalau masyarakat Kaltim itu udah lumayan melek informasi, Pak ya? betul. Ya, jadi menurut Bapak sendiri tuh berapa persen sih kiranya meleknya masyarakat Kaltim terhadap informasi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan untuk sekarang, apa upaya pemerintah serta saran Bapak kepada kami, para mahasiswa sebagai generasi muda untuk membantu pemerintah bisa meningkatkan meleknya informasi oleh masyarakat Kaltim jadi lebih baik lagi? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Maharani. Susah juga ini. Monggo, Pak. Mengajak masyarakat melek digital. Iya. Memang tidak bisa pekerjaan ini hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Itu prinsip pertama. Pemerintah tidak akan pernah mampu menjangkau audiens Indonesia yang luar biasa banyak sekali. Ya, jadi pasti nggak mungkin.
Kita butuh relawan, kita butuh semua orang untuk mensosialisasikan tentang digitalisasi dan manfaat digital. Nggak bisa pemerintah saja. Sehingga pemerintah pasti menggunakan apa yang kita sebut yang bahasa sederhananya kita masuk dari hulu ke hilir, atau begini contohnya. Kalau kita ketika masa COVID, kalau kita bertahan hanya menampung dan mengobati orang yang terkena COVID, lama-lama perawat dan dokter itu juga mati nanti. Iya nggak? Karena semuanya hanya sorry ya, kan dulu deh. Siapa tahu penting. Ya, bro. Ya, udah apa? Oh, nggak tahu deh ya. Maaf, saya lagi live. Saya lagi acara ini. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, Pak. Mohon maaf. Yang saya nggak tahu, Pak. Bagaimana? Saya kuat. Ya, saya lagi acara. Baik Pak, silakan dilanjut. Ada orang ngaku kasdam. Mau tanya di mana gubernur? Yang mana saya tahu. Marah-marah lagi dia. Ngaku kasdam dia. Nasdem kok marah? Nanya gubernur kok nanya sama saya? Siapa dia? Bukan, ini penipuan pasti. Nah, sebelum ada tadi. Apa tadi? Ya, ketergantungan Pak. Oh, masa COVID ya. Tadi saya bicara hulu hilir. Kalau semuanya kita hanya bertahan, kita bertahan di COVID tuh, kita bertahan nunggu nampung orang kena tertular, pasti lama-lama juga perawat dokternya juga matian juga, habis. Ya kan? Akhirnya pemerintah mengambil sosialisasi dari hulu. Ayo nih masyarakat, cuci tangan, pakai sabun, jaga distancing, kan begitu tuh. Nah, sama dengan digital. Nggak bisa saya ngasih taunya. Hanya, hati-hati, jangan buka yang porno, jangan buka yang online, kan nggak bisa. Seberapa sih suara saya didengar, seberapa sih punya media pemerintah. Tapi kita masuknya dari hulu nih. Ya, seperti hari ini, sedikit-sedikit kan pasti nyantol tuh, oh literasi digital itu begini, oh digital. Nanti adik-adik cerita lagi di rumah, cerita lagi. Ya, karena karakter kita memang, orang Indonesia itu kan suka informasi itu didapat dari lingkungan yang terdekat itu udah dipercaya, sehingga kita masuknya pelan-pelan nih, berantai. Ya, jadi pasti pemerintah selain yang secara resmi nih, oh anti hoax, hati-hati, oh literasi digital, itu kan formal. Tapi seberapa sih mampunya kami untuk melakukan itu di 270-an juta penduduk Indonesia? Kita sosialisasi setahun sekali, dia dapat informasi setiap menit. Tiap detik dapat informasi. Nggak akan kuat. Satu-satunya adalah mari kita bekali sama-sama. Ya, berikan pemahaman, berikan contoh-contoh positif. Karena di internet pasti ada yang positif, pasti ada juga yang negatif. Kita ajaklah untuk lihatlah nih, orang jualan online bisa laku lebih banyak, supaya dia lupa dengan yang negatif. Tapi nggak bisa juga ditutup, ya kan? Susah, mati satu tumbuh 1000. Situs judi online setiap saat tuh baca beritanya, setiap bulan di Kominfo pasti akan take down. Tapi dia tumbuh lagi terus tuh. Kenapa? Karena banyak pemainnya yang mau main. Coba kalau seluruh Indonesia nggak ada main judi online, nggak ada yang mau buka. Ya, makanya sosialisasinya bukan dengan menangkap mereka, bukan men-take down mereka, tetapi kita beri pemahaman bahwa itu nggak bagus, nggak baik.
Mengedukasi Pak ya. Sama dengan pengemis tuh. Kenapa Samarinda banyak pengemis? Bingung, razia sana sini nggak ketangkep. Capek dia kita nangkepinnya. Coba kasih tahu masyarakat, jangan kasih duit selesai. Mana mau dia panas-panas? Ya nggak? Orang pengamen di Samarinda loh ditangkepin, dipulangkan ke Jawa naik kapal, balik di sini naik pesawat dia. Lebih kaya dia. Pemerintah kirim lewat kapal, paling seminggu 2 minggu dia balik lagi pakai pesawat. Duitnya banyak. Kenapa? Nah orang Indonesia, orang Samarinda kasih terus. Coba kalau dikasih cepek aja di pinggir jalan itu, mikir dia panas-panas, nggak dapat duit. Tapi karena dikasih duit terus banyak, wah seneng lah. Ya, arti ya maksud saya nggak bisa membahasakan dengan terlalu ilmiah, karena saya bukan orang ilmiah. Jadi bahasa yang santai saja supaya adik-adik ngerti. Terima kasih Pak. Ya, oke. Oke, baik Pak. Mungkin semua pertanyaan-pertanyaan dari para panelis sudah terjawab dengan Pak Faisal dengan sangat baik. Nah, jadi saya rasa semua pertanyaan saya rasa juga waktu sudah mau habis ya. Nah, semua sudah dimengerti juga kan. Ngomong apa ya tadi ya gitulah. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Dan juga untuk Pak Faisal juga. Sekali lagi. Oke, Sobat Bersama ID, kita sudah di penghujung acara Q&A Generasi Kritis Anti Galau dan Apatis. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Faisal selaku narasumber kita, para panelis, para hadirin Dinas Kominfo Provinsi Kaltim, Busam ID, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mula Warman, dan para mahasiswa Hubungan Internasional kelas A yang sudah memeriahkan acara kita malam ini. Beri aplaus. Saksikan terus Q&A dengan tema selanjutnya hanya di YouTube Busam ID. Jangan lupa follow, like, comment, share, follow, and subscribe. Saya akhiri dengan mengutip quotes dari filsuf Aristoteles yang hidup di periode Yunani kuno yang mengatakan, "Be a free thinker and don't accept everything you hear as truth. Be critical and evaluate what you believe in." Artinya ya kita harus kritis, kita harus mengevaluasi apa yang kita dengar, jangan langsung percaya dengan apapun yang kita dengar. Mari kita beri aplaus. Oke, baik teman-teman Busam ID, sampai jumpa.